Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nomalia Akila dengan NIM 114-24005 dari kelompok 5 K61 mata kuliah TTKI. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan dan mengicikan mengenai ringkasan KTI kelompok kami dengan judul perancangan dan mekanisme kerja sistem pendeteksi kesiapan panen cabai berbasis sensor warna dan IoT. Kenapa kami memilih judul tersebut? Karena dilatar belakangi oleh di era teknologi maju seperti sekarang, kehidupan manusia itu semakin dimudahkan oleh berbagai informasi dan juga inovasi. Tapi di balik kemajuan tersebut, sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan. Contohnya dari ketidakpastian cuaca yang mengganggu jadwal tanam dan juga panennya mereka. Nah, maka dari itu kami merancang solusi berbasis data yang praktis dan efisien untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sistem kami ini nanti akan menghitung upahnya berdasarkan ukuran panen, warna, dan curah hujan mingguannya, sekaligus nanti juga ada rekapan datanya status. Rumusan masalah yang kami pakai apa? Yang pertama itu, gimana cara membuat sistem yang dapat membantu dalam memprediksi waktu panen cabainya, lalu data apa aja yang diperluin, dan yang ketiga, faktor apa aja yang mempengaruhi. Lalu tujuannya yang pertama itu menentukan waktu yang tepat, yang kedua membuat suatu sistem yang lebih efisien dan menentukan faktor yang mempengaruhi pengambilan data waktu panennya. Lalu ruang lingkup yang kami ambil di sini ini fokus terhadap sistem prediksi panen cabainya yang berbasis data baik dari ukuran pohon, warna, dan curah hujan buat mengatasi ketidakpastian cuacanya. Kemudian, untuk metode dan pengumpulan datanya, ada metode penelitiannya kita menggunakan pendekatan R&D, yaitu Research and Development, buat merancang dan menguji dari sistemnya tersebut. Nah, teknik pengumpulannya kita pakai dua, ada sistem literatur dan juga eksperimen. Jadi, studi literaturnya ini kita menganalisis faktornya, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhinya, lalu eksperimennya kita simulasi dari mekanisme programnya itu dengan berbasis Python. Kemudian ada tanaman cabainya itu apa sendiri dan proses kematangannya gimana. Jadi sebenarnya cabai ini kita spesifikinnya lebih ke cabai rawit. Nah, asalnya itu dari mana? Sebenarnya ini dari Amerika tropis yang dibudayakan secara global. Dari produsen utamanya itu Asia dengan persentase 21,2%, di Indonesia sebagai komoditas yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Kemudian ada jenis umumnya di Indonesia itu ada apa aja. Jadi jenis umum cabai di Indonesia itu ada cabai rawit, cabai merah keriting, cabai merah besar, dan juga paprika. Nah, untuk potensi dan tanaman cabai rawit, permintaan tertinggi itu sekitar tahun 2017 sampai 2021 dengan persentase 2 sampai 2,65% per tahunnya. Tapi produksinya itu menurun 0,4% per tahunnya akibat adanya penyusutan lahan. Nah, dampaknya itu dari inflasi musiman, terus habis itu harga naik, lalu ada juga nanti bakal kekurangan pasokannya. Kemudian, kalau misalkan untuk proses kematangan cabai rawit, itu dilihat dari fase pertumbuhannya. Ada vegetatif, generatif, dan juga indikator panennya. Untuk vegetatif, itu pembentukan daun, batang, dan akar. Generatif itu ada dari pembungaan sampai perubahan warna dari hijau ke merah ataupun ke kuning. Lalu indikator panennya itu ada warna, ukuran, dan peningkatan capsaicin dan vitamin C. Nah, selain dari faktor utamanya, ada juga faktor penentunya. Di sini kami faktor penentunya ada kayak dari intensitas cahaya, terus habis itu suhu, dan maupun dari lingkungan itu sendiri. Kemudian ada analisis faktor lingkungan dan agronomi penentuannya. Jadi faktor lingkungannya ini mempengaruhi masa panennya tersebut. Misalkan dari suhu. Nah, idealnya itu kalau misalnya suhunya ideal, itu dapat mempercepat akumulasi karbohidrat dan antosianinnya. Tapi kalau misalkan suhunya itu bakal ekstrim atau lebih panas atau lebih kering, itu bakal nanti tanamannya jadi stres abiotik dan eh, pematangan atau pemasakannya itu bakal nggak normal. Lalu ada juga cahaya dan curah hujan. Jadi intensitas cahaya ini kalau misalkan cukup dan distribusi airnya berata, nanti baik dari warna, ukuran, dan kualitas buahnya itu lebih optimal. Kemudian kelembapan. Jadi kelembapannya ini berpengaruh pada laju fotosintesis dan juga pematangan dari si cabainya. Kemudian ada faktor agronomi lebih penting.
Jadi ada pemupukan NPK atau nitrogen, fosfor, dan kalium. Kalau misalkan pupuk NPK-nya ini seimbang, nanti bakal ada pertumbuhan vegetatif dan pembentukan dari cabenya itu optimal. Kemudian irigasi. Kalau misalkan irigasinya jadwalnya tepat, itu bakal menjaga turgor sel dan menghindari kelontokan buah secara prematur. Teknik budidaya gimana? Buat teknik budidayanya itu kita ada pemangkasan pucuk dan pengaturan jarak tanam. Nanti bakal sirkulasi udara dan penyecayaannya lebih baik, maka nanti kematangannya itu lebih sama atau lebih seragam. Nah, buat penerapan IoT-nya, yang pertama itu kita tahu kalau misalkan tantangan pertanian tradisional itu masih bergantung dari metode manual yang dimana hasilnya itu kurang maksimal dan tidak efisien. Jadi kita perlu ada transformasi yang digital buat meningkatin produktivitasnya. Lalu untuk konsep dasar IoT-nya itu jaringan perangkat atau sensornya bakal terhubung dengan via internet dan sistem bakal lebih otomatis dan terintegrasi. Lalu fitur utamanya bakal ada apa aja? Jadi fitur utamanya ada pemantauan real time, baik dari tanaman, tanah, ataupun cuaca. Kemudian ada otomatisasi penyiraman, pemupukan, dan juga pestisida. Kemudian ada pemantauan melalui web atau aplikasi mobile. Jadi manfaat IoT ini buat apa sebenarnya? Jadi selain buat efisiensi, itu juga ada presisi. Terus kita juga dapat mendeteksi penyakit atau hama sekaligus buat menganalisis kesuburan tanahnya. Kemudian kita juga ada penjadwalan otomatis baik dari irigasi apapun pupuk berdasarkan data sensornya. Lalu kita juga ada responsif terhadap perubahan iklimnya nanti dan adaptasi real time terhadap variabel lingkungannya. Contoh aplikasinya bakal ada smart farming, sensor IoT buat memantau kesehatan tanamannya, lalu ada akuator buat melakukan tindakan baik dari siram atau pemupukan, kemudian ada prediksi berbasis data, dan analisis historis atau real time buat optimasi panennya itu. Lalu untuk hasil dari pembahasan dari rumusan masalahnya, yang pertama gimana sih caranya kita membuat cara dengan sistem Python kalau misalkan warnanya merah dan ukurannya itu lebih dari 50 dan kurang dari 20 dan curah hujannya itu kurang dari 100, itu bakal akan siap panen dan ini bakal dicek setiap minggunya maksimal 20 minggu. Itu yang diperluin dari si masa panen ini yang wajibnya itu ada warna cabai. Warna cabainya ini kita pakainya warna merah. Terus ukuran pohonnya lebih dari 50 cm, lalu curah hujannya dari rentang 20 sampai 100 per minggunya. Lalu untuk pendukungnya itu kita pakai suhu sekitar 20 sampai 24 sampai 30 derajat Celcius dengan pH tanah 6 sampai 6,5. Faktor-faktornya juga yang menentukan apa aja buat panennya. Yang pertama ada faktor agronomi dan lingkungan. Kalau misalkan agronomi itu dari varietasnya. Contohnya kayak misalkan cabai rawit itu 60 sampai 90 hari. Sedangkan kalau misalkan varietas cabai merah itu 90 sampai 120 hari. Dan juga ada faktor dari pupuk dan jarak tanamnya. Lalu untuk lingkungan itu ada curah hujan dan cahaya. Kalau curah hujan itu lebih dari 150, itu berarti artinya dia bakal terlambat 5 sampai 88 hari. Lalu untuk cahayanya itu lebih dari 8 jam per hari, yang artinya nanti akan menghambat pematangan dari si cabai tersebut. Lalu untuk kesimpulan dasarnya, kesimpulannya berarti sistem ini lebih efektif karena dibangun dengan Python menggunakan 3 parameter utama, yaitu ukuran pohon lebih dari 50 cm, warna cabai yaitu kita makainya warna merah, lalu curah hujan 20 sampai 100 per minggu. Lalu output yang diberikan nanti bakal ada juga status mingguan, yaitu dengan tulisan siap atau gagal panen dalam 20 minggu. Lalu ada faktor dominannya baik dari agronomi maupun di lingkungan, dan saran pengembangannya kita dengan menambah parameter baik dari suhu, kelembaban tanah, dan data historis. Kemudian dengan uji lapangan, berarti memvalidasi kinerja kita itu di kondisi realnya bagaimana. Lalu ada integrasi IoT dengan sensor real time dan otomatis yang lebih real gitu. Oke, sekian dari penjelasan saya secara singkat mengenai pembahasan KTI yang telah kami buat sebelumnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Bye-bye.